Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang lagi maha sempurna, pemilik otoritas tertinggi bumi dan langit. Pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohani sehingga saya dapat membuat tugas video dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Pak Dodi. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang serba teknologi yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum saya akan menyampaikan materi dalam video ini, materi yang akan saya bahas yaitu tentang teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Tujuan saya menyampaikan materi ini dan harapan saya yang bisa diambil dari video yang saya buat ini yaitu bisa memahami macam-macam teori belajar dan sebagai calon guru jadi lebih bisa menguasai dasar-dasar materi agar lebih baik dalam menyampaikan kepada peserta didik. Yang pertama, mengenai teori belajar behaviorisme. Behaviorisme merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab stimulus. Teori behavioristik mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan masa lalu. Pendekatan behavioris berfokus pada membimbing belajar mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran dianggap berhasil ketika pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi tujuan pada kursus e-learning. Yang kedua, ini ada teori belajar kognitivisme. Pada teori ini, otak berfungsi sebagai alat menginterpretasi sebagai muncul makna yang unik sehingga bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang dipelajari. Teori belajar kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Jadi, dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar. Yang lebih penting adalah seorang peserta didik harus menangkap makna dari proses belajar yang dia lakukan. Seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya, serta harus dapat menggali pengetahuannya sendiri. Ada yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang meningkatkan perkembangan logika dan pembelajaran konseptual. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemberitahuan secara aktif sehingga mereka meminta pembelajaran untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan baru dengan motif tersebut. Membangun pengetahuan untuk dirinya sendiri. Teori pembelajaran konstruktivisme, ketimbang memberi ceramah, seorang pengajar bekerja sebagai fasilitator, di mana yang membantu pembelajaran dengan pemahamannya itu mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Keempat atau yang terakhir itu ada teori belajar humanisme. Humanisme ini sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Pandangan mereka biasanya berfokus pada yang terakhir itu ada teori belajar humanisme. Humanisme ini sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Pandangan mereka biasanya berfokus pada martabat dan kebudiluhuran dan keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Humanisme diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia.
Teori humanisme mendorong siswa selalu jujur dan positif, serta agar siswa bisa mengembangkan kesanggupan untuk belajar atas inisiatif dirinya sendiri. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, bila taufiq wa hidayah.